Alright, selamat sahabat dan selamat datang. Selamat bergabung bersama kami di Virtual Studio Golf Live. Format acara kami hari ini adalah Family Worship. Jadi everybody can watch. Doa pembuka akan dibawakan, doa pembuka dan ayat inti akan dibawakan oleh saudara kita. Kemudian sekolah sahabat, formatnya adalah panel diskusi. Leadernya adalah Didi Zaberius, nanti akan didampingi oleh Bapak Rudolf Dolok Saribu, Bapak Daniel Inyo, Bapak Robert Wangania. Saya pikir ada yang missing ini, tapi tidak apa, nanti akan menyusul. Mari kita membuka acara ini. Saya persilahkan Pinta, take away. Selamat sahabat. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 4, ayat 4. Ini adalah ayat inti kita pada sahabat ini, yaitu yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita tunduk kepala dan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, di mana Engkau telah menyertai kami 6 hari kami dalam pekerjaan kami, sampai Kau tibakan kami pada Sabat yang indah ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan masih dapat berbakti melalui online, walaupun sedemikian rupa Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah perkumpulan kami ini. Dan kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berada di mana saja pun. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai mereka, mengingatkan mereka bahwa hari Sabat-Mu itu selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai para guru-guru kami Tuhan, agar kami dapat mempelajari sekolah Sabat ini dengan baik, dan kami dapat menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat membagi-bagi berkat-Mu ini Tuhan ke tetangga kami, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Ya Tuhan, sertai acara kami ini Tuhan, sertai orang yang sakit, sertai orang-orang yang berduka Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberikan penghiburan, memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka senantiasa bersandarkan kehidupan mereka kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, semuanya ini kami alaskan melalui anak-Mu, Yesus Kristus penebus dosa, dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih, Saudara Pinta Silalahi. Atau jadi Panggabean sekarang ya, jadi Silalahi Panggabean. Terima kasih. Thank you. Mengingatkan lagi, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di virtual studio ini ya, yang saya tidak bisa melihat satu persatu siapa saja yang bergabung, tapi terima kasih yang sudah menyiapkan waktu atau meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Tidak ada yang melewat, mungkin ada yang lewat Facebook, ada yang lewat YouTube hari ini ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, formatnya adalah panel diskusi yang akan dipimpin oleh Saudara Didi Zaberius. Untuk mengingatkan lagi, setelah acara panel diskusi nanti akan ditutup dan disimpulkan oleh Didi, dan juga ada doa syafaat. Bila ada permintaan yang belum sempat tersampaikan, silahkan hubungi program koordinator kami ya. Program koordinator kita hari ini atau mungkin seterusnya adalah Bapak Bonar Suparmo. Jangan lupa juga kita berterima kasih kepada Bobby Malingkas. Dia berada di belakang switchboard ya. Terima kasih untuk Bapak Bobby Malingkas yang full dedikasi ini. Saya belum melihat Bapak Daniel Inyo, masih kosong laptopnya. Acara panel diskusi akan kita mulai, tapi kalau nggak salah Om Daniel akan mengambil bagian hari Kamis sampai Jumat, mungkin dia masih bisa catch up. Jadi untuk sekarang kita kami persilahkan kepada Didi Zaberius untuk memimpin acara panel diskusi.
Silakan. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Selamat sahabat. Terima kasih Bapak Cecep yang sudah memberikan kesempatan untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Sahabat ini, saudara-saudara sudah mengetahui ini adalah sahabat yang ketiga. Selama 2 sahabat pertama, kita belajar tentang asal muasal daripada Alkitab dan juga bagaimana fungsi daripada Alkitab. Nah, sahabat ini dengan judul yang seperti Yesus dan para nabi. Apa maksudnya? Apa hubungannya Yesus, para nabi dengan asal muasal Alkitab? Bagaimana mengikutinya? Pada pelajaran sahabat petang dijelaskan katanya di dalam dunia yang serba canggih ini sudah banyak ahli-ahli Alkitab yang merasa bahwa Alkitab ini sudah kadaluarsa. Nggak ada gunanya lagi katanya, udah kuno. Kenapa? Mereka mempunyai pikiran bahwa Alkitab itu sebenarnya adalah ide-ide daripada manusia, lalu dimasukkan ke dalam satu buku. Sehingga katanya Alkitab ini sudah ketinggalan zaman. Jadi bagaimana? Apa hubungannya judul daripada sekolah sahabat kita ini tentang Yesus dan para nabi ini mengerti akan Alkitab. Saudara-saudara masih ingat bahwa pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya dan para nabi itu belum ada perjanjian baru. Mereka baru ada perjanjian lama. Nah, kita akan berikan kesempatan untuk pelajaran hari Minggu dan hari Senin yang akan dibawakan oleh Bapak Dolok Sarebu. Silakan Bapak. Terima kasih, saudaraku, saudara Didi Sebedius. Halo, Bob. Apa bisa kita lanjutkan? Silakan. Ya. Gimana, Bob? Sahabat Salam, bagi pemirsa, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana Yesus menjelaskan kitab suci. Tentu pada waktu Yesus menjelaskan kitab suci, dia menjelaskan apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Karena perjanjian baru diawali dengan kitab Injil, di mana cerita dalam kitab Injil itu adalah sejarah mengenai Yesus Kristus. Jadi pada waktu Yesus mengutip Alkitab, dia mengutip dari perjanjian lama. Itulah yang kita coba pelajari dan gali pada saat ini. Dalam hari Minggu dan juga hari Senin, coba kita gabungkan bersama bagaimana Yesus setelah dibaptiskan 40 hari kemudian. Kitab Injil mengatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, saudara juga bisa membaca satu buku, yaitu Thoughts from the Mounts of Blessing. Itu sangat bagus untuk dibaca. Yesus pergi ke padang gurun, bukan dia menawarkan diri untuk dicobai, tapi dia ingin merenungkan setelah dia dibaptis, apa yang dia akan laksanakan dalam misi dan pekerjaannya di atas dunia ini. Setelah 40 hari berpuasa, tentu Yesus lapar. Ada beberapa kunci yang kita akan pelajari pada saat ini. Pada saat itu, setan datang untuk mencobai karena dia sudah tahu. 40 hari sebelumnya, waktu Yesus dibaptiskan, dia mendengar komunikasi antara surga dengan manusia melalui Yesus Kristus. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dan setan tahu itu. Dan dalam kondisi itu, Yesus dihadapkan kepada pencobaan. Ada 3 hal tingkatan atau keadaan di mana Yesus dicobai pada waktu itu di padang gurun. Yang pertama adalah mengenai selera, yaitu mengenai makanan setelah dia lapar. Tapi apa yang kita lihat di sini sebenarnya tidak hanya atau tidak masalah dengan masalah makanan atau selera yang dipelajari, yang kita akan pelajari pada saat ini. Setan membuka satu pertanyaan dengan mengatakan kalimat, jika engkau anak Allah.
Dia menanamkan keraguan sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Dia membuat keraguan kepada manusia yang di Taman Eden pada waktu itu. Yang dalam hal ini Hawa. Dia melihat seekor ular dan ular itu berkata kepadanya, tentunya semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Saudara perhatikan, dia menanamkan keraguan. Padahal firman Tuhan tidak demikian. Nah, itulah yang terjadi kepada Yesus. Yang ditanyakan awalnya adalah, jika engkau adalah anak Allah, menciptakan keraguan. Tapi Yesus yakin. Dia tahu bahwa sorga telah mengumandangkan dan menyampaikan kepadanya bahwa dia adalah anak Allah. Dia tidak perlu ragu tentang itu. Itulah sebabnya ketika setan mengatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti, dia menjawab, ada tertulis. Apa yang dikutip oleh Yesus adalah ketika dia mengutip apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel mendapatkan mana dari surga karena mereka hidup dari firman Tuhan. Dan itulah yang ditekankan oleh Yesus kepada setan pada waktu itu, bahwa manusia hidup. Kita hidup oleh firman Tuhan sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. 2 pelajaran sebelumnya. Bahwa firman itu adalah hidup. Ada tertulis demikian. Selanjutnya, tingkat yang kedua adalah setan masih memberikan keraguan kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, pada waktu dia dibawa ke bait suci, dia masih menyatakan, jatuhkanlah dirimu. Dan dia mengutip Alkitab. Sangat luar biasa ini setan. Dia kutip Alkitab. Dan Alkitab itu dia putar balikkan dengan menyatakan, maka engkau akan ditopang kalau engkau jatuh. Perhatikan. Hal yang kedua di sini yang perlu kita tahu adalah hati-hati dengan pertunjukan show off atau presumption. Sering karena kita sudah mengetahui Alkitab, akhirnya timbul dalam diri kita untuk presumption. Kita mau show off bahwa kita telah memiliki firman Tuhan. Dan setan akan menggunakan itu firman Tuhan kepada kita supaya kita melakukan show off untuk diri kita. Dan Yesus kembali mengutip akan Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dia mengutip dengan mengatakan ada tertulis. Jadi tingkatan yang kedua ini adalah firman Tuhan jangan kita gunakan sebagai show off. Dan Yesus tidak menggunakan itu untuk dirinya. Dan dia mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Tingkat yang ketiga adalah, ini yang sangat luar biasa. Setan tidak lagi berfokus kepada nama anak Allah, yaitu Yesus. Dia menunjukkan dunia ini dan segala isinya. Dari puncak gunung dia melihat. Dan dia katakan, saya adalah penguasa dunia ini. Itulah sebabnya setan mengatakan, jikalau engkau menyembah aku akan menyerahkan ini kepadamu semuanya. Perhatikan, sebelum Yesus mengutip ayatnya, dia berkata demikian. Enyahlah iblis. Lalu dia lanjutkan. Sebab ada tertulis dalam Ulangan 6 ayat 13, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Satu pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah ketika dunia ini dipertunjukkan kepada kita, kuasa kita miliki, jabatan kita miliki, pendidikan kita miliki. Ingat, beranikah kita mengatakan, enyahlah engkau iblis, ketika itu ditawarkan kepada kita? Setan tidak melihat
berapa dalamnya imanmu, apa agamamu. Tidak. Dia menawarkan dunia ini kepada kita. Dia tidak meragukan status kita, tapi beranikah kita mengatakan pada saat yang sama untuk tidak berfokus kepada diri kita dan mengatakan, enyahlah engkau iblis. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ada tertulis, hanya Tuhan Allah yang patut kita sembah. Nah, kalau kita lihat ini, kita perhatikan kebagian hari Senin, ada hubungannya juga. Jadi kalau begitu, bagaimana Yesus memperlakukan hukum atau firman itu? Kitab Injil selanjutnya mengatakan dalam Matius 5, ayat 17-20. Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyangkal atau tidak menggunakan atau melanggar akan perintah daripada firman Tuhan. Aku datang untuk menggenapinya. Ada orang atau beberapa pakar kekristenan yang mengatakan bahwa menggenapi ini artinya tidak berlaku lagi. Bukan demikian. Menggenapi itu artinya adalah accomplish. Memenuhi segala Taurat dan hukum yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Menggenapi apa yang telah ditulis oleh para nabi tentang dia. Sepenuhnya digenapi oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan satu iota pun tidak boleh dihilangkan dari firman Tuhan yang telah dituliskannya. Karena firman itu adalah dia sendiri. Tentunya penggenapan di sini bukan artinya menghilangkan. Nah, kalau kita lihat cara Yesus selanjutnya dalam ayat tersebut disebutkan adalah ada 3 tingkatan keagamaan yang disebutkan dalam hal mengajar dan juga melakukan. Yang pertama adalah kalau kita mengurangi yang paling kecil pun, Yesus mengatakan kedudukan kita paling rendah, paling kecil di dalam kerajaan surga. Apakah kalau kita menghapus hukum itu sebagian lalu kita masuk dalam kerajaan surga? Tentu ini akan berlawanan dengan kitab Yakobus 2 ayat 10. Bahwa melanggar satu adalah melanggar semua. Saya juga mau saudara-saudara membaca buku Thoughts of Mount of Blessing mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus yang terkecil di bumi itu sama saja itu dengan melakukan satu menghapus seluruhnya. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Lalu yang kedua yang Yesus sampaikan adalah dia mengatakan mengajarkan semuanya secara lengkap dan melakukannya. Dia mendapat tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Nah, lalu dia simpulkan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Bentuk keagamaan daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini bagaimana? Oh, mereka itu melakukan secara keseluruhan semuanya firman itu. Bahkan mereka pagari sedemikian rupa. Bahkan aturan-aturan mereka buat untuk supaya jangan ada Taurat itu. Atau perintah itu yang dilanggar. Salah satu contoh, mengenai Sabat, mereka bikin peraturan sedemikian rupa. Bagaimana mereka melakukannya. Mengenai perpuluhan, oh tidak ada, saudara akan bisa melihat bagaimana mereka menghitung sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tertinggal apa yang mereka peroleh untuk mereka serahkan kepada Tuhan 1/10. Luar biasa. Nah, kalau dalam keadaan begitu, dikatakan kalau keadaan begitu kita punya keagamaan, kita tidak ada masuk dalam kerajaan surga. Bentuk keagamaan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus di sini? Saudara akan bisa baca dalam Matius 23. Mereka mengajarkan, tapi tidak melakukan semuanya. Mereka mengajarkan semua, tapi tidak melakukan semuanya. Saya mau tanya kepada kita saat ini, sejauh mana hidup keagamaan kita? Yang Yesus tekankan mengenai hukum ini adalah spiritual of the law.
not letter of the law. Tidak bisa hanya secara letter of the law semuanya kita sampaikan. Oh, kita sola scriptura. Tapi kita tidak melakukan. Letter of the law hanya secara luar saja. Yang Yesus maksudkan spiritual of the law itu adalah kita pada waktu mengajarkan, kita harus melakukan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah melakukan apa yang kita sudah ajarkan? Tentu saya harus katakan, saya secara pribadi ada kelemahan. Sering jatuh di dalam pelanggaran. Itulah sebabnya, sangat luar biasa. Hanya satu-satunya jalan keluar untuk itu. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Bapa kita yang di surga. Kita dengan rendah hati mau diampuni melalui Yesus Kristus. Kita mendapat pengampunan dan kita dibenarkan. Jadi kebenaran itu yang adalah Yesus Kristus akan membungkus kita di dalam kebenarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran kita tidak kelihatan. Itulah sebabnya Yesus kita harus terima. Tidak bisa dengan hukum itu sendiri pada waktu kita katakan kita ajarkan sedemikian rupa. Ada hal-hal yang kita langgar. Yesus, kalau kita datang kepadanya, kita akan memperoleh pengampunan untuk itu. Jadi setiap hari kita harus datang. Bagaimana caranya? Kita dengan rendah hati datang kepadanya. Jadi ada beberapa yang saya berikan di sini, mungkin saudara bisa tambahkan. Ya, ringkasan dari pelajaran hari Minggu dengan hari Senin. Gunakanlah firman Tuhan untuk menguatkan imanmu. Manakala saudara menghadapi pencobaan. Berikutnya, yang kedua, jangan pernah firman Tuhan digunakan sebagai show off. Itu menjadi presumption. Oh, saya akan dilindungi, lalu saya mau terjun dengan bebas, ya. Sebab dan akibat, hukum sebab dan akibat pasti akan terjadi. Jadi jangan kita menerjunkan diri kita dengan sengaja. Tapi Tuhan akan peliharakan kita ketika kita sudah melakukan preventif, tetapi masih terjadi penderitaan kepada kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Lalu yang berikutnya, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hanya Tuhan yang harus disembah. Dan kepadanya kita harus berbakti. Untuk itu perlu kerendahan hati. Dalam hidup ini, apapun status saudara, kehidupan saudara, di dalam dunia ini, ingatlah kita harus hidup rendah hati. Dan percaya hanya Tuhan yang harus disembah. Lalu yang berikutnya adalah firman Tuhan harus dengan sepenuhnya kita terima. Tanpa terkecuali. Terima firman Tuhan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir saya sebutkan di sini, ketaatan atau penurutan terhadap firman Tuhan akan memancarkan kasih dalam kehidupan kita. Karena hukum itu, sebagaimana Yesus menjawab kepada ahli hukum Taurat itu, yaitu hubungan secara vertikal kepada Tuhan dan hubungan secara horizontal kepada manusia. Itulah secara keseluruhan hukum itu. Kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih penting, sebagaimana yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu kepada Yesus. Hukum itu sama secara keseluruhan. Dan itu akan terpancar melalui kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Kira-kira itu ringkasan yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran hari Minggu dengan hari Senin. Kami kembalikan kepada Saudara Didi Zebedius. Terima kasih Bapak Longsaribu. Sudah jelas sekali pelajaran untuk hari Minggu dan Senin. Tapi saya ada dua pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara ringkas saja. Yang pertama, kelihatannya mudah sekali buat kita ya kalau untuk menghadapi pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita ikut aja seperti yang Tuhan Yesus bilang. Ada tertulis. Itu pertanyaan yang pertama. Gimana? Apakah demikian? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa convince kepada orang bahwa Alkitab itu adalah tulisan daripada Allah sendiri? Jadi bagaimana? Saya mau dengar
jawaban dari Bapak Dolok Saribu, walaupun hanya ringkas saja. Baik, terima kasih Saudara Didi atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah memang dengan mudah kita bisa mengatakan pada waktu kita dicobai? Nah, ini kita harus coba lihat dulu apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang hal ini. Kita datang dari sisi lain pencobaan itu. Saudara bisa baca dalam buku Yakobus. Nah, pencobaan itu di satu sisi adalah itu ujian. Nah, kalau saudara baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai hal ini, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari, nah kalau saudara baca buku Yakobus, pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah merupakan ujian iman kita. Nah, kalau kita ujian, apa yang kita lakukan? Seorang pelajar yang ujian, kalau dia mempersiapkan dirinya, maka semua pertanyaan akan bisa dijawab. Bukan? Sangat mudah. Jadi apakah mudah untuk mengatakan ada tertulis? Ya, kalau kita sudah mendapat latihan sama seperti apa? Petinju. Seorang petinju, dia akan bisa bagaimana menangkis dan juga melancarkan jab kepada musuhnya. Karena dia sudah latihan bukan dalam satu hari. Tapi mungkin itu berbulan dia latih untuk dirinya. Bahkan pelari, dia akan bisa menang kalau dia berlari, saat dia sudah latihan bagaimana untuk lari cepat. Mungkin tubuhnya tidak terlalu gemuk. Dia akan kurangi fat dalam tubuhnya. Itu latihan yang cukup Yang cukup lama. Dan kalau itu sudah terjadi, apakah petinju, apakah pelajar, apakah pelari, dia akan mudah untuk mengatakan itu. Apakah mudah untuk mengatakan tertulis? Ya, bagi yang sudah latihan. Jadi mari kita latih diri kita untuk firman Tuhan, mengajarkannya dan melakukannya, maka akan mudah kita katakan ada tertulis. Jadi bukan artinya mudah di sini, kita tidak pernah latihan. Contoh, kalau kita mau lari, makannya lebih banyak dari apa? Dari yang dibutuhkan dan segalanya, itu akan membuat tidak mudah memang. Ya, sebagaimana saudara Didi, apa mudah? Memang akhirnya tidak mudah karena memang kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bertinju, berlari, dan juga untuk ujian. Itu akan mudah kalau kita sudah mempersiapkan diri kita untuk itu. Lalu yang terakhir, luar biasa jawaban ini. Bagaimana kita mengatakan firman Tuhan itu? Kita bisa percaya dengan itu sehingga kita katakan ada tertulis. Bagaimana caranya? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab ini itu adalah kebenaran. Bahkan Rasul Petrus mengatakan akan tetapi hal yang terutama dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Itu sebenarnya kita sudah pelajari sebelumnya. Dikatakan yang terutama, kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris apa yang dikatakan yang terutama, above all, harus itu dalam diri kita. Dalam pikiran kita, begitu kita belajar tentang kebenaran atau firman Tuhan. Above all. First of all, katanya. First of all. Apa yang dikatakan di sini oleh Rasul Petrus, hal yang terutama yang harus kamu pahami, nah ini dia, adalah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran seorang manusia. Jadi tidak boleh hanya sekedar pengetahuan. Sebab tidak ada satupun nubuat yang muncul dari keinginan manusia. Sebaliknya, orang-orang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Apa yang mau saya katakan di sini? Para penulis Alkitab itu saja, dia mendapatkan ilham dan membiarkan diri mereka dikuasai oleh Roh Kudus dengan kerendahan hati. Mereka mampu menyampaikan itu melalui tulisan-tulisan yang kita dapatkan dalam Alkitab. Apalagi kita yang membacanya sekarang. Mari kita merendahkan hati kita. Menerima dan membiarkan Roh Kudus. Sama seperti para penulis Alkitab. Membiarkan diri kita, maka kita akan mampu untuk belajar Alkitab dan menerima firman itu berasal daripada Allah. Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Dr. Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan pelajaran hari Selasa dan hari Rabu dari Bapak Robert. Ringkasannya saja Pak Robert ya. Terima kasih banyak Pak Robert. Selamat hari Sabat, Shalom buat kita semua. Judul besar pada Sabat hari ini adalah pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah orang Kristen, kita menerima Yesus dan mengikuti Yesus, maka sebagai pengikut Yesus, kita harus melihat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya, dihubungkan dengan pelajaran pada kuartal ini mengenai Alkitab. Pada hari Selasa dan Rabu yang menjadi bahagian saya, kita akan membahas tentang Yesus dan keseluruhan kitab suci, dan Yesus dan asal-usul serta sejarah dari Alkitab. Pada hari Selasa, kita akan berfokus pada Lukas pasal yang ke-24. Kalau saudara baca Alkitab saudara, ini cerita mengenai peristiwa setelah kematian Yesus. Ketika para wanita dan murid-murid datang ke kubur dan tidak menemukan Yesus, dan bertemu dengan seorang malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Pada bagian kedua dikatakan bahwa ada satu peristiwa di mana ada dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Dan ketika pada saat itulah Yesus muncul dan bertemu dengan mereka di sana. Ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan dalam pasal 24 ini, Lukas pasal ke-24. Yang pertama adalah ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Kita ketahui bersama bahwa Yesus lahir dan besar bertumbuh dalam lingkungan atau budaya orang Yahudi. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi pada waktu itu, di mana dia akan belajar mengenai kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi, dan juga kitab-kitab Mazmur. Saudara bisa lihat kejadian pada waktu Yesus dibawa ke Ka'bah pada umur 12 tahun. Apa yang dilakukan di sana? Dia mengajar di sana. Saudara, kalau saya pikir, saudara prodigy soal Alkitab. Umur 20 tahun, dia bisa mengajar, membuat orang takjub pada saat itu. Kemudian pada waktu hidupnya, Yesus ketika berjalan dan mengajar kepada murid-muridnya, dia sering menceritakan banyak peristiwa yang akan terjadi, yang tertulis dalam Perjanjian Lama tentang dirinya. Dan pelajaran hari ini juga, kita baca tentang hari Senin mengenai pencobaan di padang gurun ketika Yesus akan tertulis. Kita tahu di sini bahwa Yesus benar-benar menguasai kitab suci pada waktu itu, yaitu kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Dan kalau saudara ingat cerita Nikodemus, ketika dia memanggil Yesus, apa yang dipanggil? Rabi. Untuk panggilan Rabi, itu adalah seorang yang menguasai tentang kitab suci pada waktu itu. Nah, setelah kematiannya, Lukas 24, para pengikutnya menjadi bingung dan di dalam keraguan-raguan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa artinya semua ini? Saya kutip pelajaran sahabat kita. Para murid tidak dapat memahami kematian Kristus di kayu salib. Mereka sama dengan orang-orang yang berpaham Yudaisme yang lain, yang percaya bahwa Mesias akan mendirikan kerajaan duniawi yang akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Sekarang setelah Yesus mati dan dikuburkan, mereka hancur. Tetapi kita baca pada ayat yang ke-44, Lukas pasal yang ke-24, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan bagian ini saudara pada ayat 27, seluruh kitab suci. Dan di ayat 44 yang dikatakan di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan Mazmur, yang merupakan keseluruhan kitab suci atau Alkitab pada zaman Yesus. Berarti Yesus mengakui keseluruhan kitab suci. Saya kutip pelajaran kita lagi. Dengan menunjuk pada keseluruhan Alkitab, Yesus sedang mengajar
pada para murid dengan memberikan suatu teladan. Bagi Yesus, semua kitab suci berkuasa dan dasar bagi otoritas, pelayanan, dan misinya. Sekarang kalau kita lihat pertanyaan pada awal pelajaran hari Selasa dikatakan, apa hubungannya dengan ketika Yesus menggunakan Alkitab untuk mengajar murid-muridnya akan pekabaran Injil? Yesus menggunakan Alkitab untuk mengajar murid-murid akan pekabaran Injil. Ketika murid-murid pergi untuk menyebarkan pekabaran Injil, mereka juga harus menjelaskan keseluruhan Alkitab dalam membawa pemahaman dan kuasa kepada orang-orang yang baru bertaubat di seluruh dunia. Ingat Matius 28 ayat 18 dan 20, perintah agung kepada kita, pergilah, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajaran-ajaran Yesus yang kita ajarkan didasarkan pada keseluruhan Alkitab. Karena ia datang atas wewenang nubuatan dari firman. Dan bahwa dia tunduk kepada Bapaknya juga untuk mengenapi nubuatan dalam Alkitab. Itu ringkasan pelajaran kita pada hari Selasa. Dan sekarang kita masuk pada ringkasan pelajaran pada hari Rabu. Yesus dan asal mula serta sejarah Alkitab. Pelajaran hari Rabu kita ini mencoba untuk menjawab keraguan-raguan dan ketidakpercayaan terhadap Alkitab. Kita baca pengantar kita pada hari Sabat sore. Mereka menjawab mereka yang mempertanyakan wewenang dan pengilhaman Alkitab. Saya kutip pelajaran sekolah sahabat kita. Yesus mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam arti bahwa apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Asal mulanya berasal dari Allah. Dan karena itu mengandung wewenang tertinggi dalam setiap aspek kehidupan kita. Satu contoh yang diberikan pada pelajaran kita adalah Matius 19 ayat 4 dan ayat ke-5. Itu bercerita tentang seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya bersatu dengan wanita perempuan itu dan mereka menjadi satu dalam keluarga. Tetapi ada bagian dalam ayat itu yang mengatakan Ia yang menciptakan manusia sejak semula berkata. Dalam hal ini Yesus tidak berkata seperti dalam pelajaran pada hari Senin. Ada tertulis, hari Minggu, ada tertulis. Tetapi Yesus berkata, Ia yang menciptakan manusia sejak mula berkata. Apa maksudnya? Yesus mengaitkan langsung kepada pencipta. Kata dengan apa yang ditulis oleh penulis Kejadian. Sesungguhnya disinilah Allah dianggap sebagai penulis ayat-ayat itu. Meskipun sebenarnya ditulis oleh Musa. Jadi pada saat ini Yesus ingin menekankan bahwa di mana wewenang, otoritas dari Alkitab itu, bagaimana pengilhamnya. Walaupun kita sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu, tetapi pada hari Rabu ini, pelajaran kita menekankan kembali. Bagian kedua adalah, melalui Alkitab, Allah bekerja dalam sejarah untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Yesus dengan konsisten menganggap orang-orang, tempat-tempat, dan peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama sebagai kebenaran sejarah. Kalau Alkitab dianggap sebagai mitos atau sebagai suatu cerita yang tidak benar, tetapi pada hari Rabu ini, kita diajarkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa apa yang terjadi di Alkitab itu adalah benar-benar terjadi. Dia mengutip beberapa bahagian, di antaranya Matius 12 ayat 3 dan 4. Cerita tentang Daud dan anak-anak buahnya ketika mereka ke bait suci untuk memakan roti. Kemudian Markus 10 ayat 6 sampai 8 mengenai penciptaan manusia dan pernikahan. Lukas 4 ayat 25 sampai 27 cerita tentang Elia dan janda di Sarfat serta Elisa serta kesembuhan Naaman dari penyakit kusta. Lukas 11 ayat 51, kisah Habel, kematian Habel sampai kematian kepada Sakaria. Kemudian Matius 24 ayat 38, cerita mengenai Nuh dan air bah. Jadi pelajaran mengenai pandangan Yesus tentang asal mula serta sejarah Alkitab. Itulah ringkasannya kita untuk pelajaran kita pada hari Selasa dan hari Rabu. Saya kembalikan kepada Saudara Didi Sebedius. Oh, terima kasih Bapak Robert. Tadinya saya ada pertanyaan, tapi rupanya langsung sudah dijawab. Hebat sekali Bapak Robert. Maaf. Dan itu
Tidak apa-apa, bagus sekali. Jadi tanpa pertanyaan sudah dijawab bahwa Yesus mau menunjukkan otoritasnya, bahwa Alkitab itu adalah Dia yang membuat, katanya. Dan sekarang kita berikan waktu kepada untuk hari Kamis dan hari Jumat kepada Dr. Inyo. Silakan Dr. Inyo. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini kita lihat bahwa di dalam doktrin, di dalam etika, dan juga sebagai penggenapan apa yang disebutkan oleh nabi-nabi waktu yang lampau itu, bagi penulis-penulis di Perjanjian Baru ini, terutama di sini Rasul Paulus sendiri, ini adalah firman Allah yang berwibawa. Bukan hanya sekedar tulisan, tetapi adalah firman Allah sendiri. Jadi pada waktu misalnya di sini di dalam buku Kisah 4 ayat 24 sampai 26, di sini Petrus dan Yohanes di dalam pengalaman mereka, kemudian setelah waktu saat para hadirin mendengar itu, mereka itu katakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, lihat di sini namanya Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Jadi di dalam pujian mereka ini, mereka mengangkat suara mereka dan mengakui Tuhan sebagai pencipta karena berbicara melalui siapa? Daud hambanya. Ya, mereka mengutip di sini cerita Kejadian, mereka mengakui bahwa cerita creation, kejadian itu adalah sebagai sesuatu yang benar, seperti sesuatu yang tertulis. Dan kemudian dengan begitu kata-kata Daud ini di sini, ini apa yang dibuat oleh, yang dikatakan oleh Daud juga berasal daripada Tuhan. Walaupun waktu itu Roh Kudus masih belum bersama-sama, maksud saya, walaupun pada waktu itu Roh Kudus itu dituangkan kepada mereka dengan kuasa yang begitu besar, tetapi di waktu zaman yang lampau, di Perjanjian Lama, peranan daripada Roh Kudus itu hanya tertulis di dalam surat-suratan itu, tapi belum dimengerti dengan sepenuhnya. Juga di dalam Kisah 13 ayat 32 dan 36 ini, di sini Paulus dan Barnabas, dia katakan demikian, sekarang kami memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Nah, janji-janji apa ini? Ini di sini disebutkan, di sini yang tertulis dalam Mazmur 2 ayat 7 sebetulnya yang katakan, yang dikutipkan di sini. Ini waktu dikutip oleh kedua rasul ini, bahwa anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Jadi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan perkataan lain, mereka itu mengangkat tinggi bahwa apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama itu sebetulnya adalah Allah sendiri yang menuliskannya. Nah, di Roma 9 ayat 17 katakan, sebab kitab suci itu berkata kepada Firaun. Lu lihat di sini. Yang dikatakan kitab suci, scriptures, yang berkata kepada Firaun. Padahal sebelumnya ini, sebetulnya apa yang terjadi ini adalah Musa Tuhan berbicara kepada Musa untuk katakan kepada Firaun, tetapi di sini pada waktu dikutip oleh Rasul Paulus katakan bahwa itu Tuhan sendiri yang berkata kepada Firaun. Di Galatia 3 ayat 8 sekali lagi disebutkan di sini, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, apa yang disebutkan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kalau kita lihat ini, coba tata bahasanya kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit kabur, tapi kalau bahasa Inggrisnya dia katakan demikian, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, itu adalah satu frase yang sebetulnya hanya menyokong atau mendukung scripture. Kemudian apa yang dilakukan oleh scripture? Scripture itu preach the gospel to Abraham beforehand. Itu artinya tulisan itu sendiri, kitab suci itu sendiri yang berbicara kepada
kepada Ibrahim. Jadi di dalam hal ini, ya kitab suci itu adalah tidak lain daripada ya sesuatu tulisan yang melambangkan Allah sendiri. Ya, kata-kata daripada Allah sendiri yang diberikan kepada manusia. Dan referensi seperti ini di dalam Alkitab, di dalam misalnya wasiat baru ini, ada 2.688. Di antaranya 400 sendiri Yesus, ya 400 kutipan itu dikutip oleh Yesus dari perjanjian lama, ya dari dan 300 maksudnya 400 itu dari Yesaya, ya yang ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus dan juga oleh para rasul, dan 370 itu dari Mazmur, 220 dari Keluaran dan seterusnya. Nah, inilah sebabnya kenapa sampai wasiat lama atau sering juga disebutkan the Hebrew Bible itu adalah sesuatu yang penting yang perlu diketahui, dan itu sebabnya dibuat satu kanon untuk dimasukkan di dalam jilidan Alkitab ini. Jadi kalau pertanyaannya yang bisa ditanyakan yaitu bagaimanakah kita bisa mengetahui apakah yang ada di dalam perjanjian baru ini yang masih berlaku untuk kita, mana yang tidak. Sebab ada yang memberikan argumentasi bahwa ada buku tertentu, ya sebab ini dituliskan kepada jemaat-jemaat tertentu, jadi itu hanya untuk mereka. Bagaimana? Apakah itu bukan untuk kita juga pada saat ini? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, untuk itu disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah sementara itu. Ini merupakan patokan. Jadi apa yang disebutkan oleh rasul-rasul itu, dan apa yang dikutip, terutama apa yang dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri, ya itu walaupun itu ditulis di wasiat lama, itu berlaku untuk kita. Dan kriteria adalah seperti ini. Dan juga jangan lupa, pada cerita-cerita di wasiat lama banyak orang meragukan itu. Ya, tetapi ya di Roma 15 ayat 4 disebutkan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itu adalah pelajaran kita pada hari Kamis dan hari Jumat. Jadi sebelumnya saya membuat satu lagi di sini di dalam pelajaran hari Jumat, ya harus kita mengerti juga ini disebutkan oleh Nyonya Ellen G. White bahwa Kristus telah memberikan kepada umatnya firman kebenaran, dan semua orang itu, saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk turut ambil bagian dalam memberitakan kebenaran itu kepada dunia. Itulah panggilan untuk kita. Jadi saya akan kembalikan dulu kepada saudara Didi sebelumnya membuat kesimpulan terakhir. Terima kasih, Dr. Inyo. Sebelum Dr. Inyo memberikan konklusi, saya aja cuma ada satu pertanyaan. Di dalam pelajaran hari Kamis dikatakan bahwa perjanjian lama itu adalah satu fondasi daripada pengajaran Yesus. Kalau demikian, dari mana yang kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ini yang berlaku dan ini sudah tidak berlaku lagi? Bagaimana, dokter? Ya, memang benar itu, saudara Diri. Mungkin kita akan pelajari di waktu-waktu yang akan datang lagi. Tetapi ya di perjanjian lama kalau kita selidiki ada juga Taurat yang disebut Taurat Musa yang berlaku untuk mereka yang berada di padang belantara, mereka yang ekonomi mereka pada saat itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang misalnya contohnya saja apabila rumah itu ada tanda-tanda gejala-gejala diserang oleh fungus, rumah itu harus dibakar. Itu ada semuanya di situ. Nah, hal-hal yang seperti itu ya perlu kita perhatikan. Tetapi kalau ada sesuatu yang dikutip oleh rasul-rasul di perjanjian baru, yang dikutip oleh Yesus sendiri, maka itu ada sebetulnya perlu kita perhatikan. Ya, semua perlambangan yang sudah dibuat di padang belantara untuk orang-orang Israel yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sudah tentunya itu tidak
berlaku lagi. Tetapi perhatikan, di situ harus kita pun dengan teliti memperhatikannya. Ya, ada yang bilang bahwa 10 hukum sudah dipalangkan di kayu salib. Ya, itu tidak benar. Sebab Yesus sendiri katakan tidak ada satu iota pun yang bisa hilang daripada ini, walaupun langit dan bumi itu bisa berlalu. Jadi itulah pandangan yang harus kita perhatikan, dan kita harus tentunya belajar dengan teliti, pelajari dengan teliti apa yang disebutkan di dalam wasiat baru ini. Dan kita lihat secara, sekali lagi, Alkitab itu harus diambil secara keseluruhan. Terima kasih, Dokter. Silakan selesaikan dengan konklusinya, Dokter. Jadi dalam pelajaran kita ini mengenai pandangan Yesus dan para Rasul terhadap Alkitab, ya, ini kita perlu lihat di sini bahwa ya, Alkitab ini yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Alkitab itu adalah satu otoritas, ya. Sebab di sana sedangkan Tuhan Yesus pun katakan ada tertulis. Ya, ini adalah otoritas yang tertinggi, walaupun Yesus Allah sendiri datang sebagai manusia, tetapi dia menjunjung tinggi akan Alkitab ini sebagai ini adalah fondasi iman yang terkuat bagi kita semua, dan juga bagi Yesus sendiri pada waktu itu sebagai seorang Mesias, sebagai manusia. Nah, kita harus terima tuntutan firman Allah ini, yang di antara pendapat-pendapat lain ini perlu yang kita harus junjung tinggi. Dan juga yang kedua adalah Alkitab adalah sebagai pedoman hidup. Ya, sedangkan Yesus sendiri katakan, ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi kita harus tahu dengan misalnya dia berikan contoh, ya. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh untuk ahli Taurat yang tanyakan, ya, kepada guru, yaitu manakah yang tertinggi di dalam Alkitab ini. Ya, Tuhan Yesus langsung mengutip. Dia itu begitu paham apa yang tertulis di wasiat lalu. Dikutipnya lah itu dari Ulangan 6 ayat 5. Inilah syema untuk setiap orang Yahudi, ini harus masuk di dalam pikirannya. Mereka harus tahu, katakan, hasililah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi, perjanjian baru ini adalah perpanjangan, juga penjelasan, dan penggenapan akan perjanjian lama. Dan perjanjian baru ini juga menafsirkan perjanjian lama di dalam terang, harus kita lihat, terang kematian, kebangkitan, dan juga pemuliaan daripada Yesus Kristus. Jadi secara keseluruhan kita harus perhatikan, jangan hanya ambil sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan. Ya. Jadi di dalam Lukas 24:44, Yesus katakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bahwa digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Taurat itu mulai dari Kejadian sampai dengan Ulangan, kitab Nabi-Nabi mulai dari Yosua dan semua Nabi-Nabi sampai kepada Nabi-Nabi yang minor, Nabi-Nabi itu Hosea dan sampai Maleaki, dan juga kutipan Mazmur. Tapi kalau Mazmur dia katakan itu bukan hanya Mazmur, Psalms, tetapi juga misalnya Amsal, ya, Ayub, Kidung, Agung, Rut, Ratapan, juga dari Esra, Nehemia, dan Tarik, dan Tauharik. Jadi Yesus ini melihat Alkitab itu sebagai sesuatu yang diilhami. Dia mengerti bahwa Alkitab ini memiliki wewenang, sekali lagi wewenang, untuk mengajar kita tentang kehendak Allah. Jadi inilah apa yang dia mau coba supaya kita ajarkan orang lain mengenai hal ini. Ya, dan juga, ya, Alkitab itu adalah sebagai sejarah. Ya, sejarah sebab apa? Sebab sejarah yang tertulis di wasiat lama ini disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia sebutkan mengenai Adam dan Hawa, Habel, Nuh, Sodom dan Gomora, Lot, David, Salomo, Elisa, Juno, Zekaria, semuanya disebutkan olehnya. Kenapa? Sebab penting. Ya, itu juga ada dasar sejarahnya. Ingat, di dalam tidak ada kitab-kitab suci lainnya dalam agama-agama lainnya yang begitu, ya, memberikan sejarah di waktu yang lampau seperti Alkitab kita ini. Ya, Tuhan Yesus sendiri menyebutkan kisah mereka itu sebagai apa? Sebagai contoh. Tadi kita sudah lihat di ayat tadi. Ya, supaya contoh agar supaya apa? Supaya kita ikuti ataupun harus kita hindari. Ini juga sebagai simbol dari apa yang akan terjadi, atau juga sebagai satu sumber doktrin. Jadi inilah firman Allah ini
dibuat oleh para rasul di wasiat yang baru, ya, sebagai firman Allah, sebagai bukan hanya apa dikatakan firman Allah yang hidup, sebab mereka itu mengutip seakan Allah itu bicara kepada manusia melalui Alkitab ini, ya, seperti mereka gunakan misalnya orang-orang seperti Daud, Lot, Abraham, ya, semuanya apa yang mereka kutip itu adalah bermanfaat untuk kita. Jadi mereka itu para penulis Perjanjian Baru termasuk Rasul Paulus, mereka itu mengikuti teladan Yesus, menerima Alkitab seperti yang ia lakukan. Jadi untuk kita bagaimana? Kita juga harus lakukan yang sama. Kita harus terima seluruh Alkitab sebagai dasar iman kita dan kepercayaan kita, dan juga harus Matius 28 ayat 20, kita harus mengajarkan orang lain, ya, membaptis mereka itu atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tetap mengajarkan firman Tuhan. Jadi dengan itu apa yang harus kita lakukan juga supaya kita dapat mengajar, kita pun harus belajar dengan tekun dan belajar setiap hari. Itulah ringkasan dari pelajaran kita. Terima kasih, Dokter. Pelajaran kita sudah selesai pada saat ini. Sebelum saya berdoa untuk doa penutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tim panelis, Bapak Dolok Saribu, Bapak Wangania, dan Dr. Inyo. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari ini bisa kita renungkan dan kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak atas hari Sabat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran sekolah Sabat yang Kau berikan kepada kami, yang dapat membantu kami untuk mengerti, dan kami dapat berusaha untuk menghidupkan pelajaran ini, Tuhan. Tuhan tahu bahwa kami ini adalah manusia yang seringkali jatuh dalam pencobaan. Tolonglah kami, Tuhan, supaya kami boleh keluar sebagai pemenang. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat badan, Tuhan. Om Almanar, Ibu Lamria, Ibu Ngantung, dan masih banyak lagi yang kami mau sampaikan, tapi Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan melihat akan situasi kami yang sedang terjadi. Kami mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kami untuk sehat, dan Tuhan akan membuka kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan akan menyelesaikan masalah coronavirus ini, Tuhan, tepat pada waktunya. Kembali Tuhan, terima kasih atas hari Sabat Tuhan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Saya akan serahkan waktu ini kepada Bapak Cecep. Baik, terima kasih Saudara Didi. Terima kasih para panelis dan partisipan tadi yang sudah mengisi acara ini. Terutama kepada para pemirsa yang berada di mana saja berada. Anda yang menyaksikan lewat Facebook atau YouTube, lewat iPhone atau segala macam gadget yang Anda pakai. Untuk bergabung dengan kami di virtual studio ini, terima kasih sekali lagi. Dan saya ingin mengajak untuk minggu depan, untuk hadir bersama kita lagi, untuk bergabung bersama kita lagi di channel yang sama. Dan mohon maaf tadi ada sedikit glitch di start ya, tapi mudah-mudahan ke depan kita akan perbaiki. Terima kasih dan selamat Sabat. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan juga melindungi kita semua dari pandemik ini, dari global pandemik ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat Sabat dan selamat bergabung lagi minggu depan.